Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Penyebab kemiskinan di dunia begitu beragam. Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di dunia masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan. Sumber kemiskinan lumrahnya berasal dari permasalahan struktural yang bisa terjadi karena beberapa hal sebagaimana termaktub juga dalam kitab suci Al-Quran. Ketahuilah bahwa semua rezeki itu dari Allah Ta'ala. Terkadang Allah luaskan rezeki kepada seseorang, terkadang Allah sempitkan. Tugas kita adalah menerima semua putusan Allah dengan sabar, syukur, qanaah atau merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Inilah kunci kebahagiaan. Namun masih banyak orang yang masih merasakan kemiskinan dalam hidupnya. Dan juga tak jarang orang yang serba kekurangan pantang untuk bangun dari kemiskinan tersebut. Berikut 5 sebab orang terlarut dalam kemiskinan. 5. Ambisi hidup hanya untuk dunia. Orang yang ambisi terbesarnya adalah dunia. Allah jadikan kefakiran di depan matanya dan ia merasa miskin terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan kefakiran di depan matanya dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya. Allah jadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dan ia tidak menyangkanya. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan jilid 1 halaman 37, pecinta dunia tidak lepas dari 3 hal, yaitu kegalauan yang terus-menerus, keletihan yang terus-menerus, dan kekecewaan yang tiada berakhir. Sahabat Kepoin Islam, betapa merugi orang yang senantiasa mengejar dunia dan tak memikirkan akhirat sedikit pun sehingga ia terlarut dalam kemiskinan terus-menerus tanpa mengetahui Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Nauzubillah. 4. Karena jahil terhadap ilmu agama. Ilmu membuat pemiliknya jauh dari cinta dunia dan sadar bahwa akhirat adalah tujuan. Allah Ta'ala mengisahkan tentang Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 79-80. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Orang yang berilmu akan paham kekayaan hakiki bukanlah kaya harta benda, namun kekayaan hakiki adalah kaya hati. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang mengetahui akan hakikat kekayaan yang sebenarnya, maka Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dari jalan yang tak terduga-duga, sehingga ia tak terlampau dalam kesusahan dan kemiskinan. 3. Kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Tak jarang orang yang senantiasa dilanda kemiskinan tidak merasa syukur terhadap hal-hal yang kecil yang diberikan Allah kepadanya, sehingga Allah menangguhkan rezekinya bahkan enggan untuk merahmatinya, dan dia akan selalu jauh dari hidayah dan karunia-Nya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan bersyukur pada nikmat yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Sobat Kepoin Islam,
Jadilah orang yang senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hal kecil maupun hal yang besar. Maka dengan itu Allah akan selalu menjaga kita dari kemiskinan dan kemudaratan. 2. Hati yang sakit dan mati. Hati yang sakit dan mati senantiasa berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak memiliki tawakal, husnuzan billah, qanaah, syukur, dan ibadah-ibadah hati lainnya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Apakah kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta?" Abu Dzar menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kekayaan hakiki itulah kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaliknya, hati yang sehat akan merasakan ketenangan dan manisnya iman. Tidak ada perasaan susah karena kurangnya harta. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 4, "Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 1. Penghasilan atau pekerjaan haram. Karena harta yang haram tidak ada keberkahan di dalamnya. Semua yang didapatkan akan terasa kurang dan sedikit kebaikannya. Contohnya harta riba. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka api neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat Ahmad. Nauzubillah, sungguh merugi orang yang diberikan ujian dalam hidupnya, tapi tak mengingat Allah dan bahkan menyalahkan Allah akan hal itu. Bukanlah kemiskinan yang seharusnya kita takutkan, akan tetapi yang seharusnya kita takutkan ialah jauh dari Allah di saat kita terpuruk dalam kemiskinan. Semoga kita semua dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.